Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fikri Amirullah. Pada video sebelumnya saya telah menjelaskan sejarah lahirnya dan perkembangannya bahasa Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah artikel yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, maka lebih afdolnya untuk kita mengulang kembali sejarah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia, dan juga sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukannya Kongres Pemuda pertama yang dilakukan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 dan tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 di Batavia pada saat itu, yang sekarang sudah kita kenal dengan Jakarta. Cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Persia, Sanskerta, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya. Pada zaman pergerakan nasional, bahasa Indonesia lahir pertama kali pada waktu itu. Para tokoh pergerakan mencari bahasa yang dapat dipahami dan dipakai oleh segenap bangsa Indonesia pada waktu itu. Nah, kemudian akhirnya dipilihlah bahasa Melayu, karena bahasa Melayu sudah dipakai oleh beberapa daerah, Akhirnya dipilih bahasa Melayu dengan pertimbangan bahwa bahasa ini telah dipakai hampir sebagian rakyat Indonesia pada waktu itu. Komunikasi antara perkumpulan yang bangkit pada masa itu dan untuk menggunakan bahasa Melayu. Dan pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar, yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, kemudian pada proklamasi pada tanggal Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Nah, kita masuk pada pembahasannya, yaitu kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia yang pertama adalah sebagai bahasa nasional. Nah, kemudian kedudukannya sebagai bahasa nasional itu terbagi beberapa. Yang pertama adalah lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya leluhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan oleh bahasa Indonesia, kita harus bangga dengannya. Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Kita harus mempertahankannya. Kita harus bangga memakainya dengan memeliharanya dan mengembangkannya tanpa adanya rasa malu, rasa rendah diri, dan rasa acuh tak acuh. Kemudian yang kedua adalah lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia, berarti dengan bahasa Indonesia kita sebagai bangsa Indonesia dapat dikenal oleh negara lain. Maksudnya adalah dapat dikenal, yaitu watak kita, sifat kita, perangai kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Ini yang ketiga. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya, sebab mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa sedang dijajah oleh suku bangsa lain. Kemudian yang keempat, alat berhubungan antar budaya daerah. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Kita bisa dapat saling bertukar pikiran, kita dapat saling berkomunikasi antar suatu suku bangsa, suku daerah yang lain di dalam negara Indonesia ini. Karena dengan bahasa Indonesia kita dapat dipersatukan dan dapat berkomunikasi. Nah, kemudian yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa resmi atau sebagai bahasa negara. Kemudian kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi itu ada terbagi beberapa lagi. Yang pertama adalah bahasa resmi kenegaraan. Keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, surat-surat yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaganya ditulis dalam bahasa Indonesia. Kita bisa lihat
kita membaca koran ditulis dengan bahasa Indonesia, pertelevisian memakai bahasa Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan bahasa resmi kenegaraan. Kemudian bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Yang kedua, bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Nah, kemudian yang ketiga adalah alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan dalam berhubungan antar badan pemerintah dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Nah, untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Kemudian yang keempat, bahasa Indonesia adalah alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Nah, oleh karena itu ilmu pengetahuan dan teknologi hampir tidak mungkin disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia lain tanpa menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kita membahas fungsi-fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan bahasa nasional meliputi 4 aspek. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa yang memiliki nilai-nilai sosialnya, bahasa yang memiliki nilai-nilai budaya luhur bangsa. Untuk itu kita harus bangga memakainya dan menjunjung tinggi dan mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, fungsi bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai lambang nasional. Dengan bahasa Indonesia kita dapat membedakan identitas kita, identitas kewarganegaraan seseorang. Maksudnya identitas ini yaitu karakternya, kepribadiannya, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia yang beragam latar belakang, sosial, budaya, dan berbeda-beda bahasanya dapat disatukan melalui satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Bersatu dalam satu kebangsaan dan mempunyai cita-cita dan rasa senasib dan sepenanggungan yang sama. Kemudian yang terakhir dari fungsi bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia sebagai penghubung antar budaya atau antar daerah dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan dengan mudah. Nah, itu dia kedudukan dan beberapa fungsi dari bahasa Indonesia itu sendiri. Ini semua saya rangkum dalam sebuah artikel, jadi sumbernya terpercaya. Nah, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saya dan bagi para teman-teman yang melihat video ini. Akhir kata, hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.